Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Nama saya Anatri Sulistyo dari SDN Jembangan 01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, CGP Angkatan 10. Saat ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1. Adapun pembimbing saya di CGP Angkatan 10 Kabupaten Pati ini, fasilitator Ibu Indriani Rukmaningse dan pengajar praktik Ibu Widya Ayu Apriliani. Menurut Arthur Audervehide, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah koneksinya. Apa yang dimaksud pembelajaran diferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat guru berorientasi pada kebutuhan murid. Maksud dari pembelajaran berdiferensiasi, murid mempunyai keunikan sendiri-sendiri, minat, gaya belajar, kebiasaan pola pikir. Disinilah usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka bisa merasa nyaman belajar di kelas dan tentunya pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pentingnya pendidikan. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisa kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Menciptakan lingkungan belajar murid yang mengundang murid untuk belajar. 3. Melakukan penilaian berkelanjutan. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. 2. Minat belajar. Guru memberi pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. 3. Profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung pada gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat melakukan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan murid kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. 2. Proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3. Produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati.
Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Saat ini, kita sudah sampai di pembelajaran modul kelima, di mana modul yang pertama 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 3 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 4 1.4 Budaya Positif, dan modul kelima 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Dari kelima modul ini, semuanya pembelajaran berpihak pada murid dan bertujuan mencapai profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Filosofi Ki Hajar Dewantara menurut GHD, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Nilai dan peran guru penggerak mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Nilai. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar belajar lebih baik, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Peran. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui penataan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi 1.3 Visi Guru Penggerak dan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Pada visi dan guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan EI, Inquiry Apresiatif, melalui tahapan Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan siswa. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. C. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dengan pembelajaran diferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa mulai pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi 1.4 Budaya Positif dan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Pada budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan dari koneksi antar materi yang sudah saya paparkan saat ini. 1.
Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan dari budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.